Hai para sobat peternak. Jadi perkenalkan, nama saya Dewi Cecilia Delvena Ale dengan NPM 13B20074. Jadi pada tanggal 25 September tahun 2023, saya telah melakukan wawancara di Desa Tuamau. Jadi wawancara itu dilakukan sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi dan penyuluhan peternakan. Jadi wawancara itu tuh bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan pemeliharaan ternak babi. Jadi ini adalah tempat kandang pemeliharaan ternak babi oleh salah satu peternak yang ada di Desa Tuamau. Jadi umur Bapak dan saya telah mewawancarai tahun pendidikan terakhir SD, pengalaman Bapak dan beliau di dari 2018 hingga sekarang, jumlah ternak 12 ekor, 10 betina dan 2 pejantan di alamat Tuamau, Desa Tuamau, Desa Banai, Kecamatan Insana Barat. Jadi pada waktu itu saya telah menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan Menu saya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak untuk mengelola usaha ternak yang dipelihara sejak dulu hingga sekarang? Nah, dengan itu Bapak dan Menu saya menjawab, dalam mengelola usaha ternak yang telah saya pelihara sejak dulu sampai sekarang, saya memulai dengan iseng-iseng saja dengan hanya memiliki 2 ternak babi. Nah, ketika babi tersebut beranak, saya menjual anaknya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal itu yang mendorong saya untuk mengembangkan usaha beternak babi hingga saat ini. Dan itu saja, Bapak dan Menu saya juga menjawab, dalam menjaga kesehatan babi, saya rutin melakukan penyuntikan vitamin sebanyak 3 kali dalam sebulan dengan menggunakan vitamin B2, vitamin B-kom 2 kali, serta vitamin B12 1 kali. Selain itu, saya juga menjaga kebersihan kandang dan memberikan pakan yang berkualitas. Untuk pemberian makan, saya memberikan pakan kepada babi dewasa 2 kali sehari pada pagi dan juga sore hari. Pakan yang digunakan terdiri dari campuran dedak dan gandum. Sedangkan untuk babi usia 12 hari hingga 2 bulan, saya memberikan jenis pakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu pelet. Yang berikut, dalam hal reproduksi, saya pernah mencoba melakukan inseminasi buatan atau IB sebanyak 1 kali. Namun sayangnya ternak tersebut mati keesokan harinya tanpa menunjukkan gejala apapun. Nah, sejak kejadian itu saya tidak pernah lagi melakukan IB dan mengandalkan perkawinan secara alat. Pertanyaan yang kedua, apa yang melatar belakangi Bapak untuk memelihara ternak babi? Dengan begitu, Bapak tersebut menjawab, saya memelihara ternak babi karena melihat potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari usaha ini. Nah, keuntungan tersebut menjadi alasan utama saya untuk terjun ke dalam bisnis beternak babi. Pertanyaan yang ketiga, selama berkegiatan beternak, apakah Bapak pernah menerima penyuluhan? Jika ya, seberapa sering dan berapa kali penyuluhan datang? Dengan begitu, Bapak Damianus menjawab, selama berkegiatan beternak, saya belum pernah menerima penyuluhan. Nah, semua pengetahuan dan juga keterampilan saya dalam mengelola ternak babi didapatkan secara mandiri. Pertanyaan yang keempat, apakah Bapak pernah bergabung dalam kelompok peternak? Jika tidak, apa alasan tidak bergabung dalam kelompok? Dengan begitu, Bapak Damianus menjawab, tidak bergabung dalam kelompok peternak setempat. Oke, pada pertanyaan berikut, apa kendala yang sering Bapak hadapi dalam mengelola usaha ternak babi? Dari kendala-kendala tersebut, apa saja kendala yang belum bisa diatasi? Nah, dari pertanyaan tersebut, Bapak Damianus menjawab bahwa dari awal memulai usaha beternak belum ada kendala yang dihadapi. Namun, pada saat kami selesai wawancara, Bapak Damianus bercerita bahwa sedikit kesulitan soal dengan pakan ternak yang sekarang semakin mahal. Nah, jadi pada akhir video saya akan memberikan video pendek terkait cara untuk fermentasi batang pisang menjadi pakan ternak untuk babi. Nah, pada pertanyaan terakhir,
Bagaimana persepsi Bapak terkait dengan pembangunan peternakan yang ada di daerah Bapak hingga sekarang? Dan apa harapan Bapak terhadap pembangunan peternakan di masa depan? Jadi dengan begitu Bapak Damianus menjawab, harapan saya semua masyarakat bisa berternak babi karena berternak babi tidak susah seperti yang sering dibicarakan. Tapi menurut saya berternak babi lebih mudah, mendapatkan hasil dan juga keuntungan yang memuaskan atau lebih besar daripada berkebun. Intinya tekuni dengan baik dan merawat dengan baik akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Mungkin ini sekian dari saya dari hasil wawancara saya. Namun mohon maaf jika saya tidak dapat memberikan video hasil wawancara saya karena video tersebut hilang tidak sengaja terhapus juga, jadi saya seperti ini saja. Nah, mungkin sekian dari saya, mungkin ada kata-kata yang kurang benar atau kurang baik, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk simak video berikutnya dan juga video-video dan foto-foto sebagai bukti bahwa saya telah melakukan wawancara di Desa Tua Maung. Oke, bye-bye. Jadi langsung saja kita akan lakukan ya, dan adik-adik dan teman-teman bisa lihat nanti bagaimana proses pembuatannya. Ayo langsung kita larutkan terlebih dahulu gulanya. Baik adik-adik, kita akan mulai langkah-langkahnya, yaitu dengan mencampurkan gula terlebih dahulu di dalam air, di larutan air. Airnya yaitu 1 liter, ditambahkan gula 1/4 kilo ya, dan diaduk merata. Ya, yuk diaduk-aduk merata. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan 10 tutup botol M4. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah. Nah, baik, setelah kita larutkan itu gula pasir bersama dengan 10 tutup botol R4, jadi kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pencampuran bahan batang pisang ini dengan dedak dan kemudian juga dengan ampas tahu. Jadi langsung akan saya campurkan di dalam itu ya, arku merah. Jadi langsung saja kita akan campurkan batang pisang ini ya. Jadi kita akan campurkan semuanya tapi secara bertahap karena tempat pencampuran kita kurang besar. Jadi kita lakukan secara bertahap ya. Jadi untuk yang saya sebutkan tadi, ini batang pisang atau batang pisang cincang, saya akan gunakan 25 kilo. Yang ini kemudian ditambahkan dengan ini sekitar 5 kiloan dedaunan, dedak yaitu 5 kilo, kemudian ampas tahu 10 kilo dan 1/4 gula pasir ditambahkan dengan 10 tutup botol M4. Ya, kita campurkan secara perlahan dulu ya. Karena tempatnya kecil, jadi kita akan campurkan kira-kira setengahnya ataupun mungkin beberapa kilo dulu supaya mudah aja kita campurkan. Setelah seperti ini, kita tambahkan dedak secukupnya dulu seperti ini. Tambahkan hijauan seperti daun kangkung, daun bayam dan juga daun pisang. Ini kita lakukan aduk-aduk merata, usahakan ya agar merata pengadukannya. Ini jika pengadukannya tidak merata, nanti prosesnya akan lebih lama ataupun juga tidak sempurna ya. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan ampas tahu yang sudah kita dapatkan tadi. Ini merupakan ampas tahunya, merupakan sisa-sisa dari tahu ya. Jadi memang seperti ini penampakannya. Dan kita aduk secara merata. Jadi kita akan menambahkan M4 setengah. Ya, kita usahakan untuk menambahkan M4-nya secukupnya saja ya. Jadi agar tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Ya. Yuk, bisa ditambahkan. Dan aduk semerata mungkin ya, sehingga semua bahan tercampur dengan rata. Baik teman-teman dan semeton Oki Made Channel juga yang ada di rumah. Jadi kita sudah membuat pakan fermentasi ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kita akan buatnya bertahap. Segini dulu dan kita langsung masukkan ke tempat atau wadah yang sudah kita persiapkan. Jadi kita sudah persiapkan yaitu ini gentong ya, gentong. Kemudian kita akan masukkan sedikit demi sedikit di sini. Kemudian kita tekan-tekan sehingga tidak ada oksigen di dalamnya. Ayo lanjutkan. Kita masukkan di sini ke tempat yang sudah kita sediakan tadi semuanya. Kemudian kita lakukan penekanan ya, tekan-tekan sedikit supaya tidak ada udara ataupun oksigen yang ada di dalam atau di rongga-rongga. Kita tekan-tekan deh. Oke, jadi semua bahannya sudah masuk ke dalam dan sekarang kita menekan sehingga tidak ada oksigen, supaya tidak ada oksigen di dalamnya dan proses fermentasi akan cepat terjadi. Membuat pakan fermentasi dengan mencampurkan semua bahan, kemudian kita sudah masukkan ke dalam gentong di sini dan sudah juga ditekan-tekan tadi, sehingga mengeluarkan
kadar oksigen yang ada di dalamnya. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan penutupan di sini agar tidak ada udara yang terdapat di sini. Apakah fermentasi yang kita buat nantinya berhasil dan bisa kita panen? Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik? Kira-kira berapa lama nunggu ini biar bisa panen? Baik, jadi untuk berapa lama kita bisa memanen dari pakan fermentasi ini? Ialah 3-4 hari. Jadi seperti yang biasa saya lakukan, sekarang saya membuatnya, kemudian lagi 3 hari biasanya sudah bisa saya panen. Kemudian untuk panen sendiri bisa kita tandakan dengan melihat tekstur daripada pakan fermentasi yang kita buat tadi, yaitu teksturnya lunak, kemudian baunya itu seperti tape dan baunya tidak menyengat, tidak busuk gitu ya. Jadi itu tanda di mana pakan fermentasi kita berhasil. Nigga try call play, get picked up in the city. Ride with my top, white tee, little chain with my socks at. Little J's came out tryna cop, fly nigga. Hey, you mad cause you not that? No, hit the city, man, and everybody show me love. Turn up to the max when I'm in the club. Real nigga, give me 5, oh, give me up. Nigga try call play, get picked up in the city. Ride with my top, white tee, little chain with my socks. Baik, ini hasil dari video wawancara saya, video kunjungan saya. Terima kasih telah menonton dan bye-bye. Nigga try call play, get picked up in the city. Ride with my top, white tee, little chain with my socks at. Little J's came out tryna cop, fly nigga. Hey, you mad cause you not that? No, hit the city, man, and everybody show me love. Turn up to the max when I'm in the club. Real nigga, give me 5, oh, give me up. Nigga try call play, get picked up in the city. Ride with my top, white tee, little chain with my socks.